sih menerima diri dan apa hubungannya dengan menemukan kekuatan gitu ya? Dan em, gimana sih kekuatan ini bisa sampai bikin kita berdaya? Nah, kita kumpas tuntas ya malam ini. Oke, next, Kak Afi. Nah, karena memang identik dengan jalan-jalan ya, healing itu, kita juga malam ini mau jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan ke dalam diri kita. Jadi ada tempat-tempat yang mau kita kunjungi nih. Yang pertama itu ada namanya Sumur Kehilangan. Ada ombak pikiran. Kita juga akan berkunjung ke Sungai Ketenangan. Akan berkunjung juga ke teras rumah kita dan rumah kita hari ini. Kita langsung aja ke tempat destinasi kita yang pertama. Oh, tapi sebelumnya kalau kita jalan-jalan, nggak apa-apa di next cafe. Kalau kita jalan-jalan, biasanya kita persiapan dulu ya kan. Persiapan, kita nih mau kemana gitu ya, udah tahu mau kemana. Tapi apa sih yang perlu kita siapin gitu. Nah, pada perjalanan malam hari ini, yang kita butuhkan itu yang pertama adalah kalau biasa kita jalan-jalan keluar itu butuh tabir surya gitu ya, butuh kacamata biar nggak kepanasan. Tapi malam ini kita justru nggak butuh dua hal itu. Kita nggak butuh untuk nutup-nutupin gitu. Kita nggak butuh untuk apa namanya kayak pakai topeng gitu, nggak perlu. Yang kita butuhkan malam ini untuk perjalanan ke dalam diri kita sendiri adalah menjadi diri yang bebas, jadi diri yang bebas merasa, jujur terhadap isi pikiran dan hati kita. Jadi itu ya, ingat persiapan pertamanya adalah justru nggak perlu segala macam tabir surya, topeng gitu ya. Justru butuh kejujuran gitu. Nah, yang kedua, pakai apa sih kita mau jalan-jalan malam ini? Nah, perjalanan kita akan pakai armada nih, armada ya, armada udah kayak band ya. Jadi kita akan menggunakan kendaraan bernama Acceptance and Commitment Therapy. Jadi ini singkatannya ACT ya. Kalau kita lupa bisa pakai lagunya Bruno Mars sama Rose yang baru ya. ACT ACT gitu ya. Siapa sih ACT ini gitu? Terus gimana armada ini bisa membantu kita? Gimana ya bentuknya gitu? Tenang, tenang. Nanti kita akan sambil di perjalanan sambil mengenali armada kita. Terus yang ketiga, alangkah baiknya kalau pergi jalan-jalan tasnya nggak keberatan. Jadi kalau tasnya keberatan, nggak apa-apa sih. Cuman kalau tasnya berat, biasanya jalan-jalannya jadi kurang luas, kurang enteng. Kita aturannya bisa lari-lari ke sini, jadinya kayak agak sedikit lebih pelan gitu. Jadi kosongkan tasnya dan ayo mulai healing bersama. Next. Nah, kita sampai nih ke destinasi pertama. Ini ada sebuah sumur, ya. Sumur ini namanya Sumur Kehilangan. Di sumur ini, semua hal, kondisi, atau orang-orang yang mm, pernah hadir di hidup kita dan sekarang mungkin tidak ada lagi, entah itu kondisi, barang, atau apapun itu, pernah eh, tercebur masuk nih ke dalam sini. Mau kita sengaja atau nggak sengaja, mau itu atas konsen atau persetujuan kita atau enggak, sesuatu itu udah masuk ke sumur ini. Dan faktanya, ketika sesuatu masuk ke sumur ini, dia tidak bisa kembali lagi. Di sini kakak-kakak, teman-teman bisa membayangkan hal-hal yang mungkin pernah sempat dimiliki, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Bisa orang-orang terkasih, bisa juga kondisi-kondisi yang dulu pernah sangat ngerasa, oh oke banget nih dengan hal ini, tapi udah keadaan itu udah berlalu, udah nggak ada gitu. Silakan lihat-lihat sumurnya, oh dalam sana tuh gitu ya. Tapi udah nggak bisa diambil gitu, udah masuk ke dalam. Boleh nggak di-share apa sih yang kerasa masuk ke dalam sini, sumur ini? Boleh sambil di chat ya. Kata Kalinda relate banget ya. Apa Kalinda yang masuk ke dalam sumur ini?
Boleh nih share apapun yang masuk masa lalu. Boleh ya, masa muda mungkin ya yang pernah kita rasanya oh kayak apa namanya jadi orang yang semangat banget gitu. Teman-teman yang dulu selalu ada, bener banget. Apalagi nih, banyak ya yang masuk dalam sumur ini dan ya faktanya nggak bisa diambil lagi. Selanjutnya, nah di sumur ini, iya, nih dari Kak Yopi juga udah jarang ikut kegiatan, campur aduk rasanya teman-teman udah pada jauh, nenek yang disayang udah meninggal gitu ya. Banyak ya yang masuk dalam sumur ini. Beberapa hal hilang dan tidak bisa ditemukan lagi. Dan memang tidak harus digantikan juga. Dan tugas kita di destinasi sumur ini adalah mengizinkan diri kita untuk merasa kehilangan, merasa berduka, sedih, kecewa, dan merasa menyesal, merasa bersalah. Izinkan diri kita merasakan semua itu tanpa perlu kita anggap semua perasaan itu adalah hal yang mengganggu. Jadi biarin dia. Iya tuh ada tuh di situ ya, aku ngerasa kecewa banget ya. Ini udah nggak ada. Ih iya ya ada di situ ya dia perasaan hilang itu. Ada di situ tuh dia rasa berduka itu tuh gede banget ya ternyata gitu. Lihat dia, biarkan dia. Jangan diabaikan, tapi diizinkan. Nah, sebenarnya apa sih yang lagi kita lakukan di sumur kehilangan ini? Kok malah diizin-izinin sih perasaan kayak gini? Kan gak nyaman banget gitu kan? Nah, sebenarnya ketika kita kehilangan, memang perasaan-perasaan itulah yang biasanya muncul. Dan itulah yang menjadikan kita manusia ya, penuh dengan perasaan, penuh dengan ya dan perasaan itu nggak selalu nyaman buat dirasakan. Tapi tenang aja, faktanya semua orang pasti pernah menjatuhkan sesuatu ke dalam sumur kehilangan. Kita semua 2 miliar manusia di dunia ini kehilangan. Dan kehilangan tidak perlu dibandingkan. Kehilangan nggak perlu di apa ya, kayak aku lebih kehilangan dari kamu gitu. Nggak perlu. Karena semua orang di dunia ini pernah kehilangan. Pernah menjatuhkan sesuatu di sumur ini. Next, Kak Afi. Nah, biasanya ketika kita kehilangan, rasa yang muncul itu banyak sekali ya, dan itu sangat familiar dengan eh, 5 fase berduka. Nah, kehilangan ini biasanya identik dengan kehilangan yang tadi ya, biasanya memang dengan kematian seseorang gitu ya, seseorang yang meninggal, nggak ada lagi di hidup kita gitu. Tapi sebenarnya seseorang dapat berduka karena banyak sekali hal. Orang bisa berduka karena kehilangan misalnya tadi ya masa muda yang aduh dulu kok kayak pengen ya ngelakuin ini itu gitu ya. Atau di kondisi kakak-kakak yang saat ini terdiagnos autoimun, mungkin ada fase ngerasa kehilangan diri yang dulu, ngerasa apa ya, aduh aku yang dulu aktif bergerak itu sekarang ya udah nggak saat itu gitu. Nah, ya, jadi itu pun adalah bentuk kedukaan. Dan duka eh, biasanya itu adalah apa ya, sisi koin lain dari rasa cinta. Kita cinta loh sama diri kita. Karena itu kita berduka, karena diri kita nggak seperti yang kita mau lagi, seperti yang dulu gitu. Nah, dan tadi ya duka ini tuh banyak sekali. Ada yang orang tuh berduka karena dia pindah tempat, dia nggak bisa lagi tinggal di tempat yang dia nyaman. Ada orang yang berduka misalnya karena memasuki, misalnya ibu-ibu gitu ya, yang dulu aktif gitu ya, tiba-tiba memasuki pernikahan, terus kayak kayak ngerasa, aduh tidak boleh ngapa-ngapain, misalnya ada juga duka yang seperti itu. Oke. Nah,
Selanjutnya, em, dan banyak sekali jenis duka ya. Ada juga mungkin duka itu juga bisa dirasakan sama ibu-ibu yang punya anak gitu ya. Bukan nggak sayang sama anaknya, tapi memang itu kita jadi diri yang bukan seperti dulu lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Semua fase berduka itu lumrahnya ya Kayuni ya juga baru kehilangan orang tuanya. Nggak apa-apa Kak, nangis aja. Di fase berduka ini biasanya ada 5 tahapan ini ya. Dan lumrahnya sih 5 tahapan ini. Dan tidak apa kalau terjadinya itu tidak berurutan, biasanya ngacak juga nggak apa-apa gitu ya. Biasanya diawali dengan penolakan dulu, denial. Karena tahap pertama dari orang yang berduka biasanya adalah bingung. Apa sih ini? Kejadian apa sih ini? Kok bisa sih terjadi sama saya? Gitu. Gimana sih kejadiannya tuh? Belum belum sempat ngeh, udah kejadian, gitu ya. Penolakan dulu. Jadi kita ini adalah fase di mana kita enggak, kayak enggak sedih dulu deh. Ini kayak aneh deh gitu. Karena saya juga pernah waktu itu teman saya telepon, dia ngabarin papa yang meninggal tapi sambil ketawa-ketawa. Saya bingung, kenapa dia ketawa ya? Gitu. Baru saya ngerti, ternyata fase denial itu memang bingung gitu. Apa ya, mungkin dia ya udah ketawa aja deh gitu. Terus fase berikutnya biasanya adalah marah. Kita marah karena kita mulai merasakan sesuatu. Ada yang merasakan sesuatu dan kalau itu pain, biasanya dia sedih gitu ya, kayak aduh terluka banget gitu ya. Tapi marah ini biasanya keadaan yang hadir ketika kita nggak terima dunia ini nggak adil gitu. Kok ini terjadinya sama saya sih? Di dunia yang besar ini kenapa saya? Gitu. Itu memunculkan marah, perasaan tidak adil, nggak fair. Selanjutnya, ketika udah ngerasain sesuatu, tapi intens banget ya, kita ingin melakukan sesuatu nih. Biasanya masuk ke tahap ketiga, tawar-menawar, bargaining ya. Kita berandai-andai nih, aduh, yaudah deh aku lebih sehat deh gitu. Aku ini deh, aku yaudah aku kekayaan aku serahkan, tapi aku tolong dong dikasih ini lagi, tolong dong dikembalikan masa-masa ini lagi gitu kan. Kita tawar-menawar. Karena memang otak manusia itu didesain untuk survive, untuk bertahan hidup. Jadi dia melakukan segala cara agar kita tuh kayak merasa survive, merasa bisa bertahan gitu. Kita tawar-menawar. Tapi kalau tawar-menawar yang ini memang mau ditawar, mau dimenawarkan kayak gimana juga, ya yang ditawar itu nggak ada lagi gitu. Barangnya udah nggak ada gitu. Jadi kita masuk ke fase berikutnya, depresi. Atau biasanya kita tuh rasanya duka yang sangat dalam gitu ya, membelenggu banget. Kayaknya apa aja yang dilakuin berduka, itu biasanya dilewati dalam 5 fase ini. Karena berduka memang adalah sebuah proses ya. Jadi tadi udah kita bahas tentang ya biasanya dimulai karena bingung, kita menolak gitu ya. Kita menolak eh, perasaannya dulu karena kita masih bingung nih gitu. Nah, terus juga ada karena kita bingung ya masih bingung, terus abis itu lama-lama ada perasaan ya. Perasaannya adalah biasanya perasaan nggak adil. Ini kok datangnya ke saya, bukan ke orang lain. Di antara 2 miliar orang ini, kenapa saya gitu yang dapat hal ini gitu. Terus kita mulai tawar-menawar ya, karena tadi otak kita yang tugasnya memang suka menyelamatkan, walau kadang tidak terasa seperti menyelamatkan gitu ya. Tawar-menawar dulu, oh kayaknya aku ganti aja deh ini, kalau aku lebih gini, aku dapat lagi ya hal itu. Kalau aku lebih baik aja kayak, tolong kasih lagi hal itu. Tapi sayangnya tadi, hal yang kita tawar ini udah nggak ada lagi. Terus karena kita tawar-menawarnya nggak berhasil, kita merasa depres, kita merasakan duka yang amat dalam, yang membelenggu kita dari melihat hal-hal baik yang lain. Kita ngerasa udah nih hidupnya terkungkung dengan perasaan ini. Udah nggak ada loh yang bisa dilakuin. Semuanya terdefinisikan dengan keadaan ini gitu. Nah, selanjutnya eh, biasanya kita eh, akan setelah kita masuk ya ke dalam
gua atau lubang yang dalam bernama depresi, karena kita ngerasa kayak udah nih udah perasaan ini aja yang mendefinisikan kita gitu. Tapi lama-lama capek juga ya di dalam sana gitu. Kok kayaknya ada ya hal lain yang lebih, ada hal seru lain yang mesti dikerjakan gitu. Nah, disitulah kita mulai menerima. Sebenarnya penerimaan ini bukan seperti, misalnya ada bola basket gitu ya. Bola basket ini kita tahu kan ukurannya memang sebesar itu gitu. Terus ketika kita di fase penerimaan, bukan bola basket itu ngecil, bukan dia tiba-tiba jadi bola pingpong gitu ya, bukan dia tiba-tiba jadi kelereng, enggak gitu. Tapi bola basket yang semula ada di dalam kotak itu menyesakan ya, semuanya kotaknya penuh gitu sama bola basket itu gitu. Tapi lama-lama kotak kita ini membesar, kotak kita ini meluas, sehingga walaupun duka itu masih sebesar itu, kita udah bisa nih ngelihat hal-hal lain, udah bisa memasukkan benda-benda lain, kebahagiaan lain, rasa-rasa yang lain, gitu ya. Jadi disitulah kita mulai menerima gitu. Kalau ya udah rasa duka itu akan ada di sana, tapi kita baik-baik aja kok. Tapi kita masih bisa kok menjalani hari dengan itu. Karena yang namanya berduka tidak pernah mudah, ya. Karena dia berproses ya, tidak sebentar, dan itu nggak apa-apa. Karena sesuatu yang instan biasanya ya enak ya, tapi nggak sehat gitu. Kayak kita misalnya makan mie instan gitu. Kita ngelihat, kita cepet tuh bikinnya, enak lagi, ya kan? Tapi apakah memang itu yang dibutuhkan tubuh kita gitu? Memang proses ini adalah proses yang nggak mudah, makan waktu, dan itu nggak apa-apa. Next. Oke. Selanjutnya, kita kenalan nih sama apa sih, alat, apa ya, bukan alat, kendaraan kita nih dalam proses menerima ini. Kita berkenalan dengan yang namanya acceptance and commitment therapy, atau yang tadi ya, ACT gitu ya. Tadi kalau lupa tadi ya, ACT ACT gitu ya. Bukan APT ya. Nah, apa sih uh, acceptance and commitment therapy ini gitu ya. Sebenarnya ini adalah, oh ya, next. Kita kenalan ya sama bus kita hari ini. ACT itu adalah salah satu jenis terapi psikologis yang membantu individu menerima berbagai kesulitan dalam kehidupan. Walaupun kadang banyak juga dipakai dalam proses menerima duka karena kematian gitu ya, tapi banyak juga dipakai dalam hal lain gitu. Dan kenapa kita pakai ini? Karena memang udah banyak penelitiannya bahwa ini efektif gitu untuk membuat seseorang itu menerima, tapi bukan dengan penerimaan yang eh, pasif gitu, tapi penerimaan yang aktif karena ada komitmennya di sana. Apa sih komitmen kita dari penerimaan itu sendiri? Gitu. Jadi ini adalah salah satu terapi yang banyak ditemukan efektif, nggak hanya dalam menerima kedukaan karena kematian, tapi juga kondisi sulit seperti penyakit kronis, seperti pengalaman KDRT gitu ya, banyak digunakan. Tapi apa tujuan ACT ini apa? Nah, terapi ini dirancang untuk membantu individu mengembangkan fleksibilitas psikologis. Nah, apalagi nih, benda asing apalagi ini ya. Nah, fleksibilitas psikologis itu adalah seperti kalau kita apa ya, main squishy gitu ya. Kalau awalnya tuh kalau main benda yang kayak diginiin apa digenggam itu nggak bisa, ya udah dia genggamnya segini aja tapi bisa melar-melar gitu. Nah, itulah maksud dari fleksibilitas psikologis kita di hal-hal yang kurang menyenangkan itu akan datang aja di hidup. Namanya juga hidup gitu ya. Nah, tujuannya adalah bikin kita ketika hal-hal yang kurang menyenangkan ini datang, kita lebih fleksibel gitu. Nggak enak sih perasaannya, pikirannya kemana-mana sih, tapi masih bisa ngelakuin hal-hal lain gitu. Karena kita nerima
pikiran dan perasaan itu, tapi juga komitmen. Kita ada komitmen nih terhadap nilai-nilai yang kita anggap penting. Makanya dalam ACT ini ada proses-prosesnya itu adalah proses yang aktif gitu ya. Next. Nah, apa aja sih? Apa aja sih tahapannya ACT si ACT ini gitu ya? Nah, pertama dimulai dari menerima. Tadi yang kita lihat, yang kita rasakan ketika kita datangin destinasi pertama kita, si sumur kehilangan. Sebenarnya itu adalah proses dari ACT yang pertama. Jadi kita menerima. Kita mengizinkan semua perasaan sakit, berduka, menyesal, merasa bersalah itu untuk hadir. Tanpa menganggap itu adalah suatu hal yang mengganggu kita. Nah, yang kedua itu adalah cognitive diffusion atau difusi pikiran, atau kalau di gambar ini kita lihat yang kayak megang gunting ya, detaching from negativity, menggunting negativitasnya ya. Tapi mungkin kalau kakak-kakak di sini ada yang belajar kimia ya, defusi itu sendiri, kalau bahasa Indo, kalau dicari di Google gitu ya, itu adalah proses sebenarnya apa ya, mengapa ya, jadi ada sebuah zat nih, misalnya konsentrasinya tinggi banget, kayak kita lihat, aduh itu kayak batu nyemplung apa gimana gitu ya, kayak, tapi ketika kita difusikan, kita sebarkan, dia jadi berkonsentrasi lebih rendah. Nah, itulah seperti kita pikiran-pikiran yang kurang menyenangkan itu ada, tapi dia nggak semengganggu itu sih gitu. Itulah tujuan dari cognitive diffusion. Yang ketiga ada mindfulness dan self as a context, atau kita hadir di sini sebagai pengamat, dan diri kita jadikan sebagai pengamat, sebagai wadah yang utuh melihat diri kita sebenarnya secara lebih luas. Nanti kita akan bahas ya ini lebih jauh. Terus juga ada value atau nilai-nilai yang kita anggap penting ya sebagai proses dari ACT ini tahap kelimanya, dan juga ada committed to action. Jadi ada nih aksi yang kita ambil dari komitmen kita terhadap nilai-nilai itu. Nah, kita lanjut ke destinasi kita yang kedua. Tadi udah kenalan ya sama ACT, sama armada busnya kita hari ini, yang kenapa pakai bus ini? Karena dengan bus ini kita bisa lebih cepat nih mencapai apa ya, kayak komitmen tadi untuk mencapai hal-hal baik lain yang bisa kita raih sambil berduka gitu. Nah, sekarang kita anggaplah lagi datang ke sebuah pantai. Pantai itu banyak sekali ombaknya. Pernah ya ke pantai di sini? Boleh share mungkin pantai-pantai yang berkesan ya. Oh, jadi beneran healing habis ini ke pantai itu ya. Nah, di pantai ini kita bayangkan kita melihat ada ombak. Ya dong, di pantai ada ombak ya kan. Ombak ini tuh kayak kayak datang aja gitu. Datang aja. Mau kita usir, mau kita kayak takut takut gitu kan. Mau kita kayak mana mana ombaknya sini gitu ya. Tetap aja ada gitu. Nah, sekarang saya mau mengajak kakak-kakak semua, teman-teman, ombak apa sih yang sering hadir? Pikiran-pikiran seperti apa sih yang bikin kita kewalahan untuk mengatasinya? Coba tuliskan kalau ada yang bawa kertas ya. Karena emosi dan pikiran itu kan energi ya. Jadi kalau kita tulis, biasanya energinya tuh adalah sedikit tersalurkan gitu ya melalui tulisan itu. Gitu. Jadi kalau yang bawa kertas boleh nih tulis jenis ombak yang seperti apa yang biasanya hadir. Ombak pikiran ya. Apakah yang bernada meremehkan atau bertema ketidakberdayaan gitu ya. Atau bertema keminderan gitu. Boleh dituliskan. Mungkin boleh dituliskan juga di kolom chat. Ini tenang aja, orang-orang di seminar ini semuanya confidential ya, tidak menyebarkan keluar ya. Kita di sini sharing aja. Nah, boleh ada yang nulis mungkin apa sih yang kepikiran ketika kita melihat ombak, pikiran apa yang datang?
Bisa kita misalnya tulisin ya, ada kita mikir gitu, ombak yang sering datang, "Oh, aku tuh nggak berdaya, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku nggak diperhitungkan, aku nggak cukup baik, aku tuh I'm not good enough lah gitu ya." Tuh, ketidak ada perasaan ya itu ya, kayak aduh aku tuh nggak terima kalau aku tuh disakitin sama orang gitu. Kalau Kalinda ya, ada lagi yang mau share boleh? Atau ada lagi ombak insurance, insecure, kirain insurance tadi, ombak insecure ya. Aku tuh nggak, aku tuh nggak ada apa-apanya, aku tuh hanya debu-debu gitu ya. Terus kayak aku tuh males banget loh orangnya, aku tuh orangnya nggak cakep gitu. Banyak ya yang datang di pikiran kita gitu. Dan yang namanya ombak pikiran ya dia datang aja gitu, suka-suka gitu ya. Mau kita tadi ombak itu datang, mau kita mau kita usir, mau kita ayo sini sini ombak sini sini gitu kan. Enggak datang, tapi kayak dia akan datang sesuai ritmenya sendiri. Tadi Kak Emma ada ombak apa nggak suka disalahkan gitu ya. Aku selalu disalahkan berarti yang datang ya ombaknya. Kalau di sini ada juga uh, aku kecewa, ombak, aku ngerasa cemas gitu ya. Aku aku cemas gitu. Hmm, oke banyak nih. Oh iya, aku tuh beda dari yang lain ya. Kalau Kamila berarti itu ya. Aku tuh nggak sama gitu. Aku tuh selalu disalahin nih kalau Kak Emma ya. Banyak ya ombak-ombak yang datang, pikiran-pikiran yang kenapa sih lu datang terus gitu ya? Kayak gue nggak kagak ngundang lu udah gitu ya. Nah, banyak ya ternyata ombak-ombak ini, dan mau kita minta atau nggak minta datang aja sendiri gitu, suka-suka gitu ya. Nah, next Kak, ombak ini, pikiran kita itu ya kayak ombak itu. Dia datang, pergi, hilang, timbul lagi ya. Kadang dia besar dan bikin kita ketakutan. Aduh, duh, kayak aku pikiran ini mulu sampai kayak tension banget gitu ya. Atau kadang dia tuh cuma sayup-sayup. Pernah ya ngelihat kayak ombak itu kalau misal lagi pagi-pagi tuh kayak di ujung sana gitu ya. Kayak mana sih ombaknya gitu ya. Kayak tapi ombaknya ada kok, tapi dia di ujung sana sayup nggak kelihatan gitu. Tapi dia ada. Itulah pikiran kita yang seperti ombak. Ada, nggak ada, hilang, datang, pergi gitu ya. Itulah fakta tentang pikiran. Ini Kak Yuni juga sharing ya, kayak gelisah. Aku tuh orang yang mungkin kayak ngerasa aku selalu kewalahan gitu ya, apa selalu ngerasa gelisah gitu ya. Nah, tapi berbeda nih sama diri kita. Diri kita itu emang datang dan pergi. Memang diri kita itu hilang dan timbul. Memang diri kita bisa itu marah terus gitu. Memang bisa kayak senang terus, enggak kan? Karena diri kita itu ada di sini, selalu ada di sini, dan hidup sepaket dengan perasaan dan pikiran kita. Sehingga itu tuh yang faktanya. Jadi, pikiran kita itu sering loh tidak memberikan fakta tentang diri kita dan keadaan kita. Kalau nggak percaya, kita buktiin ya. Next, Kak Afi. Nah, em, nah ini udah sering pasti ya. Kalau kalau kayak ikut apa namanya seminar-seminar pasti sering dipakai ini ya. Kita pikir, minta diri kita nih ya, pikirin tentang gajah warna pink gitu. Ini sebenarnya saya waktu bikin materi kayak gajah warna pink beneran ada gitu ya. Jangan-jangan ada lagi gitu kan kayak. Nah, gajah warna pink. Langsung kepikiran nggak? Gajah warna pink. Kayak, gajah warna pink gitu. Lucu ya gitu. Tapi faktanya apa? Next Kavi. Faktanya gajah itu nggak warna pink. Faktanya itu gajah itu warna warna abu-abu gitu. Belum ada variasi gajah warna pink tuh belum ada gitu. Dia juga gajah ini bukan kayak anak ayam Teletubbies yang bisa disemprot gitu ya kayak kebanyakan gitu ya jadi warna pink gitu ya. Jadi gajah pink itu eh, tidak fakta gitu. Gajah pink itu diciptakan sama pikiran kita. Itulah mengapa kadang ada yang bilang kan banyak banget ya nggak bisa kita kontrol di dunia ini gitu.
pikiran kita juga gitu. Suka-suka aja gitu, mikir-mikir begini, mikir-mikir gitu, gitu ya. Jadi kadang pikiran kita pun ya tidak memberikan fakta. Tapi alasannya kenapa pikiran kita kayak gitu? Karena pikiran kita ini dirancang untuk bertahan. Jadi ketika kita mikirin sesuatu, dia akan cari informasi yang mendukung itu gitu. Jadi tadi ya kayak mikir, ah aku nih berbeda gitu. Wah, akan dicari informasi dari segala bilik-biliknya itu kayak, wah iya kamu berbeda karena kamu begini, begini, begini gitu. Wah iya kamu tuh tidak berharga karena kamu begini, begini, begini gitu. Karena dia niatnya tuh bantuin, tapi ya sebenarnya dia sedang apa namanya berusaha menyelamatkan kita, tapi dengan cara yang sebenarnya nggak adaptif gitu. Jadi di sini kita melihat di tahap kedua dari ACT ini kita melihat bahwa pikiran kita itu tidak selalu memberikan fakta tentang keadaan diri kita. Next, disitulah kita mau belajar nih. Ayo kita pisahin, ayo kita kayak difusikan atau apa ya bahasanya tuh kalau di air kita aduk gitu biar nggak terlalu kental gitu ya. Nah, dengan cara tadi kan ada kalimat ya, nulis kalimat. Aku tidak berharga misalnya, atau aku tidak diperhitungkan. Kita tulis di atasnya, aku melihat diriku aku melihat diriku berpikir bahwa, terus kita sambung sama kata-kata atau kalimat yang di bawahnya. Saat kita baca itu, kita baca ya sama-sama, mungkin ada yang nulis di tempatnya masing-masing, atau ada yang mungkin melihat dari sini juga nggak apa-apa. Kita sekarang lihat tulisannya itu adalah aku melihat diriku berpikir bahwa aku tidak diperhitungkan. Aku melihat diriku berpikir bahwa aku tidak berharga. Dengan kita menambahkan kalimat ini di depan, mungkin terkesannya sepele, tapi kita sebenarnya lagi dalam upaya menunjukkan ke pikiran kita, oh ini tuh yang aku lihat dari pikiran aku. Ini bukan faktanya, tapi aku lihat aku tuh lagi mikir gini loh gitu. Aku lihat ombaknya tuh lagi gede ya ini nih, ombaknya gede ya gitu. Aku lihat ombaknya nih bawa ikan-ikan kecil ya, ini nih ikannya nih gitu. Jadi kita sedang berusaha untuk nggak menjadikan pikiran itu sebagai fakta, karena memang banyak dari pikiran itu bukan faktanya gitu. Jadi ini adalah tahap pertama, bisa digunakan ya, nggak perlu sambil ditulis sambil dibayangkan juga. Ini saya juga lumayan sering menerapkan akhir-akhir ini kayak, oh iya, iya, aku tuh lagi merasa kayaknya nggak cukup ya tadi ini-ininya, atau kayak hal-hal lain yang aku lakukan gitu ya. Aku lagi ngerasa nggak cukup ya gitu. Jadi ini membantu kita untuk merasa, oh kita lagi mengamati pikiran kita dan tidak termasuk, tidak terperangkap, tidak tersungkur ke dalam pemikiran tersebut gitu. Ini adalah tahap kedua dari ACT yang dinamakan dengan defusi pikiran. Nah, next. Nah, kita masuk ke destinasi kita yang ketiga, adalah sungai ketenangan. Kita bisa sambil bayangkan, jadi kakak-kakak, teman-teman bayangin lagi ada di sungai yang tenang, atau tempat yang tenang, yang lain gitu ya. Di sungai ketenangan ini, kita adalah sungainya. Kita hidup dengan batu-batu yang ada di sekitar sungai. Kita hidup bersama pohon-pohon yang rindang. Kita hidup bersama suhu yang sejuk, gitu ya. Dan kita adalah sungainya. Kita adalah sungai yang tenang. Di sungai yang tenang, seringkali ada banyak daun-daun yang jatuh. Daun-daun kering yang jatuh ke sungainya. Kita bayangkan setiap ada satu daun yang mengalir ya dan mengambang di atas sungai ini, kita letakkan satu pikiran kita yang kurang menyenangkan tadi. Kita taruh misalnya satu ada daun gugur satu, kita ada dua hal lagi kepikiran ini, kita taruh aja di situ. Oh, aku ngerasa aku melihat diriku berpikir aku tidak berdaya. Taruh situ. Terus datang lagi yang baru. Aku melihat diriku nggak seperti teman-temanku. Taruh lagi.
Aku tuh ngelihat diriku tuh kayak kayak ini ya, pemalas ya. Taruh lagi di situ. Dan kita adalah sungainya. Kita bukan daunnya. Di sungai yang tenang, sungainya nggak akan membantu daun itu untuk lebih cepat beranjak dari atasnya. Nggak, dibiarin aja. Biarin daunnya. Kalaupun daunnya nyangkut, sungainya nggak bantuin. Biarin aja. Nanti dia juga punya caranya sendiri untuk mengalir, karena kita adalah sungainya, bukan daunnya. Jadi setiap ada satu pikiran yang nggak menyenangkan, yang membuat kita terganggu banget, alirin di sungai. Alirin di sungai ketenangan. Next, tadi ya, di sungai yang tenang, ingat lagi kita adalah sungainya. Di atasnya banyak daun gugur mengambang. Setiap pikiran baru muncul, taruh di atas. Di atas daun yang akan mengambang di sungai. Biarin aja. Sungainya nggak perlu membantu daunnya bergerak lebih cepat. Kalau nyangkut, biarin. Biarin dia mengikuti aliran sungainya. Tugas kita hanya menjadi sungai yang tenang, yang mengamati dan menjadi tempat mengalirnya air dan daun-daun kering di atasnya. Ingat ya. Jadi ini adalah konsep dari ACT yang ketiga, yaitu mindful. Kita berada di sini. Kita berada di sini dan melihat diri kita itu sebagai wadah yang utuh. Pikiran kita ada, perasaan kita ada. Tapi apakah dua hal itu mendefinisikan kita? Ya itu bagian dari diri kita, tapi itu nggak mendefinisikan kita. Kita nggak marah terus kan, setiap hari, setiap tahun gitu ya, setiap detik nggak marah terus kan. Kita nggak setiap detik merasakan kekecewaan kan, tapi itu adalah bagian dari diri kita dan kita adalah keseluruhan dari sungai itu. Jadi kita amati dan kita letakkan satu persatu perasaan dan pikiran itu karena kita adalah sungai yang tenang. Nah, kita mau praktekin lagi nih. Next ke Afi. Misalnya, eh ambil ya. Tadi ada tulisan ya. Kita coba pakai tulisan yang tadi. Misalnya ada kertas berisi kata yang tadi. Oke, aku udah berusaha nih menambahkan kata gitu ya. Aku melihat diriku berpikir gitu ya. Aku melihat diriku berpikir aku tuh tidak berdaya. Kita pegang kertasnya. Pegang kayak gini kan. Terus tiba-tiba kita tuh kayak aus gitu. Aus banget gitu ya. Terus kita kayak masih megang ini. Tapi pikiran ini masih kita pegang gitu. Jadi tangannya tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena kita lagi megang pikiran ini dengan sangat kuatnya sampai tangannya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita tahu nih, aduh kayak aku perlu nih tangan ini gitu ya, aus gitu. Aku perlu tangan ini nih, pengen makan gitu. Aku perlu tangan ini nih, pengen main gitu. Ya udah, kita kertasnya masih di sini kok, masih ada di sini. Kita lipat aja, kita taruh di mana ya? Di kantong. Kita taruh pikirannya ada di ya deket ya kita selip-selipin lah ya di atas paha gitu. Masih ada kan kertasnya? Pikirannya masih ada, tapi tangan kita udah kosong, udah bisa melakukan hal-hal lain. Nah, itulah ketika kita melihat diri kita sebagai hal yang utuh, kita bisa aja sambil mikirin diri kita yang mungkin merasa nggak berharga, tapi sambil ngelakuin hal lain juga. Karena fungsi kognitif kita, fungsi pikiran kita itu banyak gitu, dan bisa kita pakai gitu. Jadi nggak apa-apa sambil mikir hal-hal yang kurang nyaman sambil bisa ngelakuin hal lain juga. Jadi melihat diri sebagai konteksnya, bukan sebagai kontennya, kita bisa lebih adaptif dalam menghadapi situasi yang nggak nyaman. Gitu ya. Jadi jangan dipegang kuat-kuat itu pikiran. Taruh aja gitu. Iya, ya tuh masih ada di sana tuh gitu. Oh iya tuh di depan situ tuh masih ada di kantong nih, masih ada nyelip-nyelip nih gitu. Nggak apa-apa, masih ada di sana. Tapi yang penting kita masih bisa melakukan hal-hal lain yang berharga di hidup kita. Next. Nah, di sini kita tahu kalau memaksakan diri kita, mengendalikan pikiran kita hanya membuat kita jadi kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih tenang. Biarin aja pikirannya di sana, mengalir di atas sungai yang tenang. Next, di teras rumah kita bayangin ada kan orang yang teras rumahnya itu bagus. Teras rumahnya aduh, aduh ini kayak kayak mau roboh gitu ya, kayak gimana ya gitu. Nah,
Kita sekarang bayangin, ini kita lagi menerapkan apa namanya hal keempat dari ACT itu sendiri, yaitu adalah kalau kita bayangin nih di rumah kita nih, di teras rumah kita, ada anak kecil dateng gitu. Anggapanlah agak ada di kayak di film Up gitu ya. Anak kecil pramuka nih lagi disuruh untuk apa ya? Jadi orang BPS gitu ya. Disuruh nanya ke rumah-rumah gitu. Apa sih nilai yang penting dalam hidup ini? Kenapa anak kecil? Karena biasanya kita kalau sama anak kecil tuh nggak tega gitu. Menunjukkan aduh nilai-nilai di kehidupan dewasa ini kok kayaknya kejam-kejam gitu ya kayak ayo kita apa namanya kalau kita belum begini maka belum bisa begini gitu banyak banget kan pikiran-pikiran atau nilai-nilai itu berkembang ketika udah dewasa. Makanya di sini saya mau bertanya kalau ada anak kecil datang yang masih polos nih ya datang ke kita terus dia nanya oh kakak apa ya yang penting dalam hidup ini apa ya gitu kira-kira kita jawab apa sih? Boleh di-share ya di kolom komentarnya. Apa sih yang akan kita jawab kalau ada yang tanya apa ya yang berharga dalam hidup? Nilai-nilai apa ya yang bikin hidup ini bermakna? Boleh ada yang mau share mungkin? Bersyukur, kata Kalinda. Jadi ada yang dibilang, adek, ini bersyukur tuh penting banget loh, gitu ya. Kayak adek ini bersyukur ya sama apa yang udah dipunya, sama apa yang belum dipunya, sama apa yang pernah dipunya, gitu ya. Itu kalau lagi ini ya, lagi kita lagi oh kondisi moodnya bener ya. Oke, ada lagi yang mau share? Mungkin ada yang mau share secara langsung, juga boleh di sesi ini. Tuh, jika kita bisa bermanfaat ya. Jadi kayak kita bilang ke adanya, ya kalau berasa bermanfaat itu kita ngerasa bermakna loh hidupnya. Walaupun hidup ini nggak ngasih hal yang bagus-bagus aja deh, tapi hidup kita bermakna kalau kita memberi manfaat gitu ya. Ada lagi yang lain mungkin? Boleh nih kalau ada yang mau share, ya. Atau kita ada nilai-nilai seperti mempunyai koneksi yang baik sama orang lain, sama support system kita, membuat bahagia semua orang termasuk diri sendiri ya, Kak Emma. Oke, setelah semua yang terjadi, oh iya dalam hidup ini kita bisa ngerasa bingung loh, dan bingung tuh nggak apa-apa gitu ya, mungkin Kak Yopi ya. Karena iya, tapi memang semangat perawat diri. Iya, jadi yang nilai yang penting itu apa Kak gitu ya. Kalau tanya ke Kayu ini tuh soalnya, iya kita di dunia ini merawat banyak sekali, termasuk merawat diri sendiri. Jangan lupa ya Dek gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang kebingungan ketika menemukan nilai-nilai ini memang sebuah proses ya. Tadi yang namanya proses tidak sebentar ya, tidak ada yang instan. Menemukan nilai pun bukan hal yang sederhana gitu. Karena proses penerimaan kita ini pun ya nanti akhirnya akan mengantarkan kita ke nilai apa akhirnya yang penting dengan semua yang udah terjadi semua yang gak enak ini gitu ya. Oke, banyak nih nilai-nilainya. Gak apa-apa kalau masih bingung juga. Nah, ini nanti akan banyak kita bahas di minggu depan karena memang ini harus ditemukan dulu ya. Mungkin sambil lagi goreng-goreng ikan asin gitu. Wah, ini nilai yang bagus gitu. Nilai apa namanya membuat apa namanya masakan untuk keluarga gitu ya. Oh ini nilai yang bagus nih aku bisa menyajikan makanan yang enak untuk keluargaku dan bergizi gitu ya. Atau ketika lagi kita lagi lari pagi gitu ya, kayak oh iya ini nilai yang bagus nih apa menyatu dengan alam gitu ya. Tenang aja, nanti akan sambil jalan ditemukan. Masih ada waktu ya sampai hari Minggu kita bisa temuin nih nilai-nilai ini. Jadi dicatat ya. Tugasnya adalah menemukan nilai-nilai apa yang penting dalam hidup kakak-kakak semua. Next. Nah, terus kita akhirnya sampailah di rumah kita. Rumah kita ini saat ini bisa aja sih masih ada bocornya, masih ada apa namanya catnya kayaknya belum seirama deh ini gitu ya. Aduh, kamar mandinya kok kayak ini ya kayak keramiknya licin banget yang nggak pernah digosok ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa,
Itu rumah kita saat ini. Dan yang penting adalah setelah kita punya nilai, punya teras yang bagus gitu, punya pikiran, punya apa ya, hal-hal yang kita anggap penting, karena memikirkan itu pun membutuhkan energi, membutuhkan inspirasi ya. Kita lihat ke rumah kita akhirnya, lihat ke kehidupan kita saat ini. Apa ya tindakan yang udah kita ambil untuk capai nilai-nilai itu? Kita berkomitmen nggak ya sama nilai-nilai itu? Kalau kita berkomitmen, apa dong komitmennya? Apa dong aksi yang menunjukkan komitmen itu? Gitu. Jadi, ini adalah poin ACT yang kelima, yaitu committed to action. Jadi, ada aksinya nih, komitmennya tuh harus ada aksinya gitu ya. Sama kayak kita kenal misalnya apa namanya orang baru kan, wah ini dia nggak bisa dipegang nih kata-katanya, nggak ada aksinya gitu ya. Jadi, em, memang komitmen itu terbukti dengan aksi nyatanya apa gitu ya. Kayak tadi hidup sehat gitu, merawat diri, apa ya komitmennya? Oh, lari pagi kali ya, 30 menit, 3 kali seminggu. Oh, minum air cukup kali ya, gitu. Oh, kalau kita merawat kondisi mental kita, kalau lagi sedih nggak usah kayak makin dijatuh-jatuhin gitu ya, gitu. Nggak usah makin, ayo kamu memang tidak pandai, kamu ini udah tahu kayak gitu, makin-makin mengurung diri, ya kan? Wah, itu berarti kita belum terlalu berkomitmen nih sama nilai-nilai kesehatan mental itu berharga dan lain-lain. Nah, dua hal ini akan kita bahas banyak di pertemuan di hari Minggu, tapi jangan lupa untuk datang di hari Jumat karena akan banyak banget bahasan tentang perasaan yang juga tidak kalah sering membobardir kita ya. Jadi kita ingat nih, kita cari nilai apa ya yang penting setelah semua kedukaan ini datang. Terus gimana ya kita merealisasikannya gitu. Nah, ini adalah 5 tahapan dari acceptance and commitment therapy atau terapi penerimaan dan komitmen yang bisa membantu kita melewati, bukan melewati ya, bisa menemani kita gitu dalam kedukaan kita yang tidak apa-apa, dukanya masih di sana, tapi kita ternyata masih bisa hidup ya berdampingan dengan duka itu.